Assalamualaikum, saya Sabrina, guru bidang studi Fisika SMA Islam Aniza Medan. Guten Morgen, selamat pagi anak-anak, semoga dalam keadaan sehat ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ya kita lanjut lagi ya pembelajaran kita hari ini ya. Nah, hari ini kita belajar apa ya? Belajar apa ya? Oh, nggak ada ya, belum ada. Oke, kita hari ini mempelajari tentang vektor. Vektor ya. Nah, di vektor ini kita juga harus ada belajar dulu besaran. Ada dua besaran. Yang pertama besaran skalar dan ada besaran vektor. Nah, kalau dia bedanya apa sih gitu ya kan? Nah, kalau dia besaran skalar ya, kita bahas dulu dia. Yang pertama itu besaran skalar. Oke, ya. Nah, kalau besaran skalar ini adalah besaran yang memiliki apa dia? Ayo, memiliki nilai. Nah, lalu bedanya apa sama besaran vektor? Nah, ya kan? Nah, yang kedua besaran vektor besaran yang memiliki nilai dan arah. Nah, ya. Jadi besaran skalar itu adalah besaran yang hanya memiliki nilai. Oke, dia hanya memiliki nilai. Tetapi ketika ditanya besaran vektor itu apa? Besaran yang memiliki nilai dan arah. Nah, ya, biar lebih paham kita buat contoh. Ya. Contoh. Ya. Kita misalkan nih, ada seorang manusia yang hidup di bumi ini bernama Anto. Ya. Oke. Nah, oke. Nah, kalau ke si Anto, ya, dia ingin berjalan ke kanan sejauh 2 meter, ya kan? Ke kanan tapi dia di sini punya nilai 2 meter. Nah, nilainya 2 meter. Nah, lalu dia punya arah ke kanan. Nah, dia punya arah. Nah, lalu si Anto juga mau ke kiri. Nah, kalau dia ke kiri berarti minus 2 meter. Nah, tapi kan di sini juga dia memiliki nilai dan dia memiliki arah juga. Nah, jadi kalau bisa di sini kita bisa tahu ya, besaran yang dilakukan si Anto ini adalah besaran vektor. Kenapa? Karena memiliki nilai dan arah. Nah, tetapi besaran skalar itu hanya memiliki nilai. Nah, oke? Nah, selanjutnya kita harus tahu gimana sih cara penulisannya. Penulisan vektor itu gimana? Oke? Jadi ada yang gini, ya kan? Nah, lalu ada yang gini. Lalu ada yang gini. Nah, ini maksudnya apa aja, Bu? Ya. Ini dia vektor arah. Ya, ini dia vektor satuan.
Nah, lalu yang ini resultan vektor. Nah, ya. Oke, langsung kita ke cara penggambaran. Ya, atau cara menggambar. Nah, ya. Jadi di vektor ada cara menggambarnya. Nah, oke. Yang pertama itu segitiga, cara segitiga. Oke, ya. Ada cara segitiga. Oke, gimana sih cara menggambar segitiga ini ya? Kita lanjut ya. Misalnya ada vektor A. Nah, lalu ada vektor B. Ya. Oke. Nah, kita buat gimana sih cara menggambarnya ini? Berarti kalau dia segitiga, ya, kalau segitiga itu ya, ujung ketemu pangkal. Nah, ya, kalau segitiga rumusnya nggak rumus sih, ujung ketemu pangkal. Nah, oke. Kita lanjut ke sini. Ujung ketemu pangkal, ya. Kita buat vektor A. Nah, ujungnya ketemu pangkal. Ya, ujung ketemu pangkal. Berarti ke sini. Ini dia vektor B-nya. Nah, lalu resultannya gimana? Ya. Ini dia resultannya. Ini dia resultan vektor A ditambah vektor B. Nah, gimana kalau misalnya dia tetap seperti ini ya? Vektor A-nya seperti ini ya. Ini kan A plus B. Gimana kalau misalnya dia, Bu, A kurang B? Nah, itu gimana, Bu? Oke, A-nya tetap ini ya, positif ya. Dia harus ke kanan ya. Positif ya. A. Ini vektor A. Lalu min B, berarti kan kalau dia ke sana B kan? Dia karena dia ke kanan. Ke kanan. Nah, ini dia mau ke min, berarti ke kiri. Nah, min B. Akar min B. Ya, akar. Vektor min B. Ya. Oke, cara penggambarannya. Ya. Berarti kita buat. Ini vektor A. Ya. Baru ada vektor B. Ya, menuju ke kiri dia. Makanya dia vektor min B. Nah, resultannya gimana? Ini dia resultannya. Nah, ini resultannya A kurang B. Nah, seperti itu. Oke, nah cara yang pertama udah kita bahas ya, cara segitiga. Nah, lalu ada cara yang kedua. Cara apa, Bu? Ya kan? Cara yang kedua adalah cara jajaran genjang. Nah, kalau dia tadi cara segitiga, ujung ketemu pangkal. Nah, kalau cara jajaran genjang ini, dia pangkal. Pangkal ketemu pangkal. Oke, nah kita misalkan ada vektor
ya, sebuah vektor. Namanya vektor A. Arahnya ke sana. Oke. Lalu ada vektor B. Ya, ini arahnya ke sana. Nah, gimana cara menggambarkannya? Nah, kita buat ya. Vektor A ke sana. Oke. Ini vektor A. Ya. Lalu vektor B ke sana. Oke. Namanya cara jajaran genjang, kita harus menggambar dia seperti gambar jajaran genjang. Nah, arah resultannya kemana? Ini dia resultannya. Nah, jadi resultan A tambah B yang warna merah. Nah, ya. Jadi gimana Bu kalau misalnya dia A kurang B? Itu gimana Bu? Nah, ya. Misalnya ini kan B kan, berarti kalau min B berarti ke kiri dia. Ya, ke kiri, min B. Vektor min B. Ya kan? Kita gambarkan A-nya ke sana. Ya, ini A. Oke. Nah, vektor min B. Ya. Min B ke sana. Ya, ini min B. Oke. Sama, kita gambarkan dulu secara jajaran genjang. Ini dia resultan A kurang B. Nah, ya, sampai sini paham ya gimana cara penggambaran segitiga dan cara jajaran genjang. Ya, kalau segitiga ujung ketemu pangkal, kalau jajaran genjang pangkal ketemu pangkal. Nah, sampai sini paham? Nah, udah ada gambar jari ya di sini. Nah, ini ada jari jempol, telunjuk, tengah, manis, kelingking ya. Oke, kita punya jari kan di rumah ya kan, di rumah. Emang punya ya, jadi itu punya sendiri ya. Oke, ya. Semua punya kan, jari jempol punya kan, terus telunjuk juga punya kan, tengah juga kan, terus jari manis punya ya. Jari kelingking juga ada ya. Oke, alhamdulillah. Jadi bisa mempelajari jari matika. Nah ya, jari matika. Nah, oke, untuk apa sih kita pelajari ini? Biar kita paham untuk mempelajari trigonometrinya. Oke, nah ya. Jadi ini ada kelingking ya, kelingking, manis, tengah, telunjuk, jempol. Nah, kalau dia dimulai ya, kalau dia dimulai dari jempol, itu kita buat namanya sin. Berarti sin ya, dari jempol itu kita buat sin. Ya. Jempol, sin. Nah, kalau dari kelingking, kos. Nah, ya. Oke. Nah, kalau sudut-sudut istimewa, apa aja? Ya. Ada sudut 0, ya kan? 30, 45, terus 60, lalu 90, ya. Nah, sama. Berarti kalau dari sini, dari jempol, ya. Berarti sin 0, sin 30, sin 45, sin 60, sin 90. Nah, kalau dari kelingking berarti cos 0, cos 30, cos 45, cos 60, cos
90. Oke? Nah, ya. Ya, sudut istimewa. Ya, sudut istimewa. Ini tetanya. Lalu ada sin, lalu ada cos. Ya. Kita buat tetanya 0, 30, ya kan, berapa Bapak? 45, 60, 90, ya. Oke, nah kita mulai ya. Kita kasih semua jari-jari kita ini nilai setengah ya. Oke, jempol punya nilai setengah ya. Telunjuk juga begitu. Si jari tengah juga nggak mau kalah. Si jari manis juga setengah. Nah, si kelingking kita buat juga dikasih setengah. Masing-masing jari kita memiliki nilai setengah. Nah, kita kasih nilai dikalikan jempol ya, kita kalikan dengan 0. Nah, telunjuk kita kalikan dengan akar 1. Ya. Si jari tengah kita kalikan dengan akar 2. Nah, lalu si manis kita kalikan dengan akar 3. Nah, si kelingking kita kasih akar 4. Oke, ya. Dan semuanya ya, kita kalikan dan semuanya memiliki nilai setengah. Nah, lalu setengah dikali 0. Ya. Setengah kali 0 ya 0. Nah, lalu setengah kali 1. Setengah kali akar 1. Ya setengah. Nah, ya setengah kali akar 2, setengah akar 2. Ya kan? Kan si tengah kan jari, kalau di sini kan dia sudut 45 derajat, ya kan? Kalau si manis sudut 60 derajat, berarti setengah kali akar 3, setengah akar 3. Nah, yang kelima ya. Ini yang kelima, setengah dikali akar 4, berarti setengah akar 4. Ya, kita udah ya, dapat ya. Nah, lalu kita hitung kosnya. Setengah akar 4 berapa? Ya, bisa kita buat jadi 1. Oke ya, tuh biar paham lah ya, kita buat 1 aja lah ya. Setengah akar 4 itu 1. Oke, nah kita beralih ke kos ya. Nah, kos setengah akar 4, ya ini kan 0 ya. Kalau dari kos 0, 30, 45, 60, 90. Nah, berarti sudut yang 0 setengah kali akar 4 itu 1. Ya, nah terus sudut 30 derajat. Cos 30 derajat setengah akar 3. Ya, cos berapa? Cos 45 setengah akar 2. Cos 60 ya, cos 60 ya ditelunjuk setengah kali akar 1, berarti setengah. Nah, cos 90. Cos 90 setengah dikali 0, berarti 0. Nah, ya. Udah dapat ya? Gimana sudut-sudutnya, sudut istimewanya dari jari matika.
Udah tahu kan jari matikanya? Nah, kita untuk kali ini kita membuat analisis vektor. Analisis vektor. Oke? Analisis vektor ya. Nah, kalau di analisis vektor ada vektor yang penjumlahan sama ada vektor selisih vektor ya. Nah, oke. Kalau misalnya ditanya ada vektor A ditambah vektor B ya, itu akan menjadi akar ya, akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2 dikali A dikali B cos theta. Nah, ini dia kalau A tambah B ya. Ini kalau A tambah B. Oke, jadi kalau misalnya Bu, A kurang B, A kurang B. Nah, ya rumusnya juga sama. Ya kan? A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, bedanya di sini plus kan, di sini kita buat minus. Dikurang 2 dikali A dikali B cos theta. Nah, ya. Jadi bedanya hanya di situ. Kalau A tambah B sama A kurang B. Ya. Nah, hanya di situ. Oke, kita lanjut ke contoh soal ya. Oke, ya langsung kita lanjut ke contoh soal ya. Di sini ada soalnya diberikan 2 buah vektor ya. Vektor gaya ya. Yang besarnya sama ya. Masing-masing vektornya itu 10 Newton. Ya, ini seperti gambar. Terus yang ditanya penjumlahan dan selisihnya. Oke, kita buat dulu diketahui. Ya. Apa yang kita ketahui dari soal ini ya? Berarti vektor gaya ya. F1-nya 10 Newton. Ya. F2-nya berapa? 10 Newton. Oke, ya. Sudutnya berapa? Sudutnya 60 derajat. Oke. Ya. Cos 60 berapa? Cos 60 derajat itu setengah. Ya. Oke. Sudah? Ada lagi yang kita ketahui di sini? Nggak ada ya? Udah ya. Semuanya udah diketahui ya. Terus berarti kita yang ditanya. Ya. Yang ditanya. Dari sini apa yang ditanya? Penjumlahan. Nah, kalau penjumlahan berarti F1 ditambah F2. Ya, ini yang A. Nah, ini berapa? Nah, lalu yang B ditanya selisih. Berarti selisih dari F1 dikurang F2 itu berapa? Nah, langsung kita jawab. Ya. Yang A. Oke, rumusnya gimana tadi? Ya. F1 tambah F2 sama dengan akar. Ya. F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah, ya karena F1 tambah F2, ditambah 2 dikali F1 kali F2 cos theta. Nah ya, oke, langsung kita masukkan nilainya ya. Oke,
Oke, berapa nih F1? 10 derajat ditambah 10 derajat ditambah 2 dikali 10 dikali 10 cos 60 derajat. Ya. Nah. Oke. Akar. Nah, 10 akar 10. Ya, 10 pangkat 2 100. Ya, tambah 100 ditambah 2 kali 10 20 ditambah dikali 10 200. 200 cos 60 berapa? Setengah. Oke? Nah. Ya, 200 dikali setengah 100 berarti biar lebih paham ya. Berarti 100 ditambah 100 200. Ya, ditambah 200 dikali 100 berarti kan 200 dikali setengah berapa? 100. Ya. 200 tambah 100 akar 300. Akar 300 itu 10 akar 3. Oke, ya. Lanjut yang B. Nah, yang B. Oke, kalau misalnya dia selisih berarti F1 dikurang F2 sama dengan ya F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah ini dikurang ya karena ini selisih ya, berarti kayak sama ya, berarti sini F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat dikurang ya 2 dikali F1 dikali F2 cos theta. Nah ya, nah kita masukkan nilainya. Oke, F1 10 kuadrat ditambah F2 10 juga 10 kuadrat dikurang 2 dikali 10 dikali 10 cos 60 setengah. Oke ya, kita sederhanakan berarti 10 kuadrat ya 100 ditambah 100 dikurang ya 2 kali 10 20 200 ya. Oke, kali setengah. Oke ya, berarti berapa ini? 200 dikurang 200 kali setengah 200 kali setengah 100 dikurang 100 berarti akar 100. Akar 100 berapa? 10. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and share ya. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.